Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nitin Ranas Pecole dengan NIM S1S1 24023. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita terkait PHP di Witri School ini sebagai bentuk tugas video kedua. Nah, materinya itu kita lanjutkan yaitu PHP Loop dan PHP Function. Nah, di PHP Loop ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Lalu materi yang kedua yaitu function. Oke. Nah, di dalam loop itu eh, ada beberapa pembalian loop, yaitu ada while, the while, for, dan for each. Nah, kalau untuk while loop, yaitu jenis perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi di dalamnya itu true. Sedangkan untuk do while loop itu perulangan sebenarnya ini mirip dengan while, tapi dengan satu perbedaan yang lumayan penting, Kak, yaitu kode itu dieksekusi terlebih dahulu, baru kondisinya yang dicek seperti itu. Lalu untuk for loop yaitu digunakan ketika kita sudah mengetahui dengan jelas berapa kali perulangan yang ingin dilakukan. Sedangkan for each digunakan khusus untuk menelusuri setiap elemen dalam sebuah array. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materi while loop, kan. Sebenarnya while loop ini cara kerjanya itu sederhana. Jadi selama kondisi masih terpenuhi, maka perulangan itu akan terus berjalan. Begitu kondisi bernilai false, maka barulah loop ini akan berhenti. Nah, contohnya ini kita tulis dulu. While- Oke, jadi dia, jadi kode ini akan mengecek angka selama nilai variabel i ini masih kurang dari 6. Nah, jadi setiap perulangannya variabel ini akan ditambah satu. Jadi kita harus menambahkan increment seperti ini teman-teman, i plus ini variabel i plus plus. Kalau tidak nilai variabel ini tidak akan berubah dan looping ini bisa berjalan selamanya atau bisa disebut infinity loop seperti itu. Nah, while loop ini tidak memiliki jumlah perulangan yang pasti. Setiap iterasi, PHP ini akan mengecek ulang apakah kondisi itu masih true. Jadi kondisi yang digunakan pun tidak harus berbentuk counter. Sebisa saja kondisi itu berupa status sebuah operasi, hasil pengecekan atau nilai boolean apapun. Nah, di dalam while loop ini pun kita juga bisa menggunakan break untuk menghentikan loop bahkan ketika kondisi masih true. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi if if variabel 3 ini sama dengan if variabel i ini sama dengan 3, maka jawabannya itu break. Nah, jadi dia cuma sampai eh, 2 saja, teman-teman. Jadi loop ini akan berhenti begitu variabel i ini bernilai 3. Lalu ada kita juga bisa menggunakan continue, teman-teman. Nah, continue ini digunakan untuk menghentikan iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya seperti ini. Kita tulis dulu, ikuti contohnya. Nah, 2, 4, 5. Jadi ketika eh, variabel ini variabel ini bernilai 3, perintah echo itu dilewati dan lo berlanjut ke angka yang berikutnya seperti itu. Selanjutnya ada alternatif sintaks. Sebenarnya ini sama saja, kita tulis dulu. Ini ini mengganti tanda kurung plural seperti ini, lalu kita hapus seperti ini. Ganti posisi. Nah, sebenarnya ini
Fungsinya itu sama saja, teman-teman. Hanya beda ke gaya kepenulisan seperti itu. Terusnya ada step 10. Nah, ini tuh pada while loop kita juga bisa mengatur cara perhitungan bertambah seperti itu. Jadi misalnya menghitung sampai 100 tetapi naiknya itu per 10. Contohnya seperti ini. Jadi kita tulis dulu. Nah, jadi itu dengan 100 oh, nilai variabel ini akan bertambah 10 setiap perulangan, bukan hanya satu, seperti itu. While loop. Nah, berbeda dengan while loop yang biasa, di while loop ini akan selalu menjalankan blok kode minimal itu satu kali, apapun kondisinya. Setelah itu barulah kondisi diperiksa, dan selama kondisinya masih true, perulangan ini akan terus diulang. Nah, contohnya seperti ini, variabel ini satu, itu, hapus cek kali ya. Kita bikin ulang dari awal. Hmm. Dua, tiga, jadi outputnya itu satu, dua, tiga, dan empat. Nah, pada contoh yang saya jalankan ini, PMW ini akan mencetak nilai variabel i selama variabel i ini masih kurang dari 6. Jadi perbedaan utamanya teman-teman dengan loop yang pertama tadi itu kode di dalam while ini akan dijalankan dulu baru kondisinya dicek. Misalnya kita pakai contoh yang kode ini misalnya nilai variabel i ini kita ubah menjadi 8. Ya, menjadi 8. Nah, 8. Nah, di sini kondisi variabel ini kan kurang dari 6 sebenarnya langsung salah. Tapi karena do while ini mengeksekusi kode sebelum mengecek kondisi, angka 8 ini tetap akan dicetak satu kali. Seperti itu. Lalu, oh ini contoh yang sama seperti di loop yang loop ya, loop yang pertama, kita juga bisa menghentikan while loop secara paksa menggunakan perintah break, teman-teman. Jadi kita pakai contohnya yang ini, terus kita do- ya, jadi cuma satu sampai dua aja. Nah, jadi ini loop ini akan berhenti ketika variabel I ini bernilai tiga meskipun kondisinya itu masih true. Selanjutnya, ini masih sama juga PHP continue statement. Ini akan digunakan continue ini untuk melewati satu iterasi tertentu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, mungkin contohnya di sini. Nah, jadi ketika variabel ini mencapai 3, perintah echo ini akan dilewati dan loop lanjut ke angka berikutnya. Jadi angka 3 ini akan dilewati dan lanjut ke angka 4, 5, dan 6. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah PHP for loop. Nah, for loop ini adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita sudah tahu berapa kali sebuah kode harus dijalankan. Jadi, berbeda dengan while yang bergantung pada kondisi, for loop ini sangat cocok untuk perhitungan yang terstruktur dan jumlah interaksi yang pasti, teman-teman. Nah, secara umumnya eh, di sini sintaksnya itu dimulai dari for, lalu tanda kurung berisi expression satu, expression 2, dan expression 3. Nah, secara umum tiga bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing, teman-teman. Untuk expression satu itu dieksekusi sekali di awal. Nah, biasanya ini inisialisasi konten. Lalu yang expression kedua ini dicek sebelum setiap iterasi. Jadi selama bernilai true, loop ini akan berjalan. Nah, untuk expression yang ketiga ini eksekusi setelah setiap iterasi, biasanya untuk menambah atau mengurangi counter. Nah, contohnya seperti ini, kita ingin mencetak angka dari 0 sampai 10. Jadi ke for Oke, jadi outputnya seperti ini, the number is null. Jadi kita mencetak angka dari 0 sampai 10. Nah, di sini variabel ini teman-teman, variabel x sama dengan 0 ini dijalankan sekali untuk menentukan nilai awal. Lalu variabel x kurang dari sama dengan 10 dicek sebelum tiap putaran selama kondisinya true, kode ini akan dijalankan. Lalu variabel x plus plus ini akan menambah nilai x setiap selesai satu putaran. Selanjutnya ada
sama seperti yang sebelumnya PHP break statement. Jadi kita bisa menghentikan for loop juga secara paksa menggunakan break. Nah, sini. Nah, jadi dia akan mencetak cuma sampai dua karena ketika variabel variabel x ini bernilai tiga, loop langsung berhenti meskipun kondisinya itu masih true, teman-teman. Selanjutnya, PHP continuous statement. Jadi, sama lagi seperti yang sebelumnya, kita juga bisa melewati satu iterasi tertentu dengan continue. Jadi, kita tinggal nah, jadi di sini ketika variabel x ini bernilai 3, bagian echo itu akan dilewati dan loop lanjut ke angka yang berikutnya. Step 10. Jadi for loop ini kan juga fleksibel. Jadi misalnya di sini kita ingin menghitung dari 0 sampai 100 dengan kelipatan 10. Jadi kita tulis dulu. Berarti. Oke, jadi di sini nilai variabel x ini akan bertambah 10 di setiap iterasi. Nah, for each ini adalah jenis perulangan yang dirancang khusus untuk melakukan loop pada setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam sebuah objek. Kalau misalnya while dan for ini membutuhkan kondisi atau counter, for each ini jauh lebih simpel. Kita tinggal mengambil setiap item dalam array dan PHP ini akan mengulanginya satu persatu sampai habis. Nah, di sini ada contoh penggunaan yang paling umum yaitu untuk array itu di sini misalnya kita punya array warna, teman-teman. Oke, Crystal color colors. Jadi di sini outputnya red, green, blue, dan yellow. Jadi pada setiap iterasi nilai elemen array ini disimpan sementara ke variabel x. Nah, loop ini akan berjalan dari elemen pertama sampai ke elemen yang terakhir. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa array ini ada dua tipe yaitu index array dan asosiasi asosiatif array. Index array ini memiliki key berupa angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk asosiatif array ini menggunakan key yang kita tentukan sendiri, teman-teman. Jadi saat looping asosiatif array ini kita sering ingin mengambil key dan value sekaligus. Nah, di sini ada contohnya. Kita tulis dulu. Nanti tinggal nanti aja. Hmm, members. X ini adalah key-nya, misalnya Peter, dan variabelnya ini adalah nilai atau value-nya. Lalu ada beberapa for each loop on object, teman-teman. Jadi for each ini juga bisa digunakan untuk loop melalui properti dalam sebuah objek. Tapi aja kali ya, teman-teman. Panjang nih, panjang. Nah, kita jalankan dulu. Oke, jadi dalam kasus ini K adalah nama properti seperti color dan value-nya adalah isi dalam properti tersebut. Lalu selanjutnya ada PHP break statement. Jadi, sama seperti yang sebelumnya, kita juga bisa menghentikan loop meskipun belum sampai akhir dengan break seperti itu. Ini kita bisa typo red dan green. Jadi ketika bertemu dengan blue maka PHP melewatkan elemen maka loop langsung berhenti, teman-teman, seperti itu. Karena di sini jika variabel x sama dengan blue maka berhenti. Lalu selanjutnya blue isi kita ganti saja dari function. Seperti ini teman-teman. Jadi ketika bertemu blue, PHP akan melewatkan elemen tersebut dan lanjut ke item yang berikutnya.
Lalu di sini ada PHP for each loop by ref. Nah, secara default perubahan yang kita lakukan pada variabel dan for each tidak mengubah eh, isi array yang asli. Gitu, teman-teman. Contohnya ini. Coba dulu kita copy lagi nih. Kita jalankan di sini. Kita akan muncul. Nah, seperti ini. Array aslinya tetap sama, namun jika kita menambahkan tanda seperti ini, tanda tan, tanda dan pada variabel for each, item akan diambil itu by reference, sehingga perubahan akan berdampak ke array yang asli. Tapi lagi, terus kita tekan. Nice. Yang sebelumnya itu, yang sebelum itu kan ini seperti nah, blue. Di sini ya blue. Sedangkan kalau selanjutnya itu, nah, berubah jadi pink. Jadi sekarang arah yang tadinya blue akan berubah menjadi pink. Nah, alternatif sintaks. Oh, ini perbedaannya cuma di saja M for H seperti itu. Kalau misalnya di sini kita menggunakan tanda ini, tanda kurung kurawal, di sini dia menggunakan eh, tanda titik dua atas bawah lalu n untuk akhirannya itu n for is. Tuh. Break statement. Sebenarnya kita sudah membahas secara ya singkat di loop sebelumnya, yaitu seperti di while loop, for loop, dan for each loop. Di situ ada terkait dengan break statement. Tapi mungkin untuk lebih jelas lagi kita bahas lagi di sini di PHP break statement. Oke, pertama ada break in. Sebelum itu break ini adalah perintah yang digunakan untuk menghentikan sebuah loop atau perulangan sebelum kondisi loop itu selesai. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bisa dipakai di berbagai jenis loop seperti for, while, do while, dan for each. Nah, kita masuk langsung ke break in for loop. Jadi, break ini akan menghentikan loop meskipun kondisinya itu masih benar, teman-teman. Contohnya, ini contohnya kita tulis dulu. Oke, jadi di sini ketika nanti nilai variabel, di sini kan nilai variabel itu ketika nilai variabel x ini 4. Nah, seperti ini kondisi ini, variabel X sama dengan 4 terpenuhi, maka program itu langsung keluar dari looping. Jadi outputnya itu hanya akan menampilkan 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada di while loop. Nah, Break juga ini bekerja pada while, menghentikan perulangan sebelum waktunya, teman-teman. Oke. Variabel X sama dengan Oke, jadi di sini loop itu berjalan selama variabel itu kurang dari 10. Tapi ketika kita memasukkan uh, X sama dengan 4, maka loop itu langsung dihentikan, teman-teman. Jadi outputnya itu hanya akan menampilkan 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada break in the while loop. Nah, di sini satu, dua. Oke. Jadi kan dual ini akan selalu menjalankan dua kode setidaknya sekali, kemudian mengecek kondisinya. Jadi break ini tetap bisa menghentikan perulangan. Jadi sini mulai dari satu, ketika variabel ini nanti sama dengan tiga, itu perulangannya itu akan dihentikan sehingga outputnya akan keluar itu satu dan dua. Itu. Lalu ada break in for each loop. Nah, break ini juga bisa digunakan di for each untuk menghentikan looping array, teman-teman.
Jadi di sini colors. Oke, jadi loop ini akan mengulang tiap warna, tapi ketika menemukan blue seperti ini, variabel X sama dengan blue, maka break ini akan menghentikan loop. Jadi outputnya seperti yang bisa kita lihat cuma red dan green, seperti itu. Itu PHP continue statement. Jadi continue adalah perintah yang digunakan untuk melewati atau skip satu iterasi saat ini yang dalam looping. Kemudian lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi berbeda dengan break yang menghentikan looping sepenuhnya, continue ini hanya menghentikan iterasi saat ini, bukan keseluruhan loop. Nah, kita masuk ke continue yang ada di for loops. Jadi ada contohnya di sini. Eh, kita tulis. Oke. Jadi di sini ketika variabel X sama dengan 4 ini, maka perintah continue akan skip echo, teman-teman. Jadi angka 4 tidak akan ditampilkan, jadi langsung ke iterasi berikutnya yaitu 5, 6, 7, 8, dan sampai 9. Lalu ada continue in while loop. Oke, itu is variabel X sama dengan 0. Oke. Jadi, eh, dan dalam while teman-teman, continue ini akan melewati blok kode yang tersisa dan langsung kembali ke pengecekan kondisi. Jadi saat variabel 4 ini sama dengan 4 ini echo dilewatkan, loop lanjut seperti biasa sehingga angka 4 ini tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Selanjutnya, dual. Nah, kalau continue di dalam dual ini akan menjalankan increment terlebih dahulu lalu kembali ke pengecekan while. Satu, dua, empat, lima, dan enam. Jadi ketika variabel X ini sama dengan tiga, dia echo itu akan terlewati. Jadi outputnya itu hanya ada satu, dua, empat, lima, enam seperti itu. Lalu continue in for each loop. Jadi digunakan untuk melewati salah satu elemen dalam array. Nah, itu variable baru colors. Nah, jadi yang muncul red, green, dan yellow saja. Karena ketika elemen array bernilai blue di sini iterasi itu akan terlewati, teman-teman. Function. Nah, di dalam PHP, function ini adalah blok kode yang dipanggil, yang bisa dipanggil kapanpun dibutuhkan tanpa harus menulis ulang kodenya, teman-teman. Jadi PHP ini sudah punya ribuan built-in function, misalnya kayak strlen atau count dan lain-lain. Tapi kita juga bisa membuat user-defined function sendiri. Nah, apa itu function? Jadi ini kan kumpulan kode yang bisa dipakai berulang-ulang, lalu kayak tidak berjalan otomatis saat halaman dibuka dan hanya berjalan kalau misalnya dipanggil. Nah, untuk membuat sebuah function, kita mulai dengan keyword function ditambah dengan nama function. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa tulis jadi function seperti ini. Ini untuk membuat sebuah function. Nah, selanjutnya kita akan memanggil function. Gunakan nama function dan tanda kurung. Jadi di sini my message tanda kurung seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu default function argumen. Nah, atau parameter. Jadi function ini bisa menerima data dari luar melalui argumen. Bisa satu parameter maupun dua parameter. Contoh untuk satu parameter itu begini. eh, di sini ada function namanya itu name. Nah, ya, di ini teman-teman.
Nah, itu untuk menggunakan satu parameter. Di sini kita menggunakan dua parameter. Di sini kita pakai variable ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, function ini bisa menggunakan satu parameter maupun dua parameter. Lalu selanjutnya default argument value. Jadi, jika parameter tidak diisi, PHP ini akan memakai nilai default, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di sini kita ada function set. Ya kan, nah seperti ini teman-teman. Jadi dia akan mengambil nilai default teman-teman 50 yang di sini. Nah nilai defaultnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada uh, function returning value, yang mengembalikan nilai menggunakan return seperti ini. Terus tuh, seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Function ini bisa mengembalikan angka, string, atau tipe yang lainnya, teman-teman. Selanjutnya, passing argument by reference. Jadi, secara default, argument dikirim by value. Jadi, kalau kita ingin mengubah variabel aslinya itu kita pakai reference, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita terus ketika kita mengubah variabel aslinya, kita pakai prevalence yang ini. Ya, ini seperti itu. Lalu ada variable number of argument atau function ini kita tidak menerima jumlah argumen yang tidak diketahui. Terus copy aja kan ini tambah 29. PHP is always let tab lanjut. Jadi PHP tidak wajib menentukan tipe data. Contohnya di sini ada 5 days. Nah, otomatis diubah menjadi 5 jika digunakan dalam operasi matematika seperti itu. Lalu PHP return type declaration. Nah, ini PHP bisa menentukan tipe data yang dikembalikan oleh sebuah function. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Tuh.